Apalagi kita sebagai anak-anak muda yang harusnya mempunyai peran yang cukup besar juga. Komunitas anak itu sudah cukup baik, namun untuk dukungan itu yang masih sebenarnya cukup, tapi masih perlu ditingkatkan. Selama ada di CLC ini bisa belajar sangat-sangat banyak hal juga, Kak. Misalnya caranya berorganisasi, juga saya kira dapat pemahaman gitu. Komunikasi yang baik juga dengan orang tua, orang terdekat kita. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari yang namanya kekerasan. Halo Kak Nabil. Halo Syakira. Tadi kita udah ketemu juga ya di depan Kak. Kakak gimana nih kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah baik. Syakira sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau Kak Dimas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong, Kak Nabil senang nggak sih bisa gabung sama kami di Ruang Pikir pada saat ini? Tentu saja sebuah kesempatan yang bikin saya seneng ini. Iya Kak. Dari tadi kita belum ada nih sapa teman-teman di rumah. Kita sapa dulu ya. Halo Sobat Pikir, kembali lagi bersama Syakira dan Kak Dimas di Ruang Pikir. Hari ini kita juga ditemani oleh Kak Nabil yang akan sharing pengalamannya selama menjadi duta muda. Nah, untuk tema podcast hari ini kita memilih tema peran anak dan orang muda dalam literasi positif. Nah, kira-kira nih Kak Nabil, Kakak bisa tebak nggak kenapa hari ini kita mengambil tema tersebut? Kalau dikorelasiin sama tema tadi yang Kak Syakira sebutkan, kayaknya ada hubungannya deh sama Hari Pendidikan Nasional yang udah kita lewati kemarin, yang tanggal 2 Mei. Bener nggak tuh, Kak? Bener gak Kak Dimas? Bener. Banyak benernya, namun ada sedikit kurang. Bisa aja ya Kak Dimas. Jadi benar, salah satunya kita mengambil tema tersebut karena di tanggal 2 Mei kita sudah melaksanakan hari atau sudah memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan di 23 Aprilnya yang gak kalah spesial kita juga memperingati Hari Buku. Nah, kalau Hardiknas dan Hari Buku sendiri bagi Syakira cukup spesial karena pendidikan itu kan merupakan salah satu aspek dasar yang memberikan banyak banget dampak positif untuk satu individu ataupun suatu kelompok ya Kak. Dan Syakira sebagai pelajar juga cukup mencintai peran Syakira tersebut, sehingga ketika Syakira melakukan sebuah kegiatan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan, Syakira cukup menyenangi tersebut, jadi kayak fun-fun aja, seru gitu kan. Dan kebetulan salah satu hobi Syakira itu baca buku berbagai genre juga Syakira baca, dan Syakira percaya dari membaca buku kita jadi mengetahui atau memperluas wawasan yang mungkin selama ini kita nggak tahu. Untuk Kak Dimas dan Kak Nabil sendiri, apa sih makna dari Hardiknas dan Hari Pendidikan dan Hari Buku ini, maaf? Siapa duluan nih? Kak Dimas atau Kak Nabil? Boleh deh Kak Dimas. Oh. Sebagai seorang pelajar tentunya hari-hari seperti ini mempunyai makna yang penting. Salah satunya itu untuk bisa menghormati pahlawan pendidikan kita, karena dengan jasa yang telah mereka berikan selama perjuangan kemerdekaan, tanpa adanya mereka mungkin pendidikan di Indonesia tidak bisa semaju ini. Dan ngomong-ngomong tentang buku, dari zaman dulu pasti di Indonesia buku itu sudah menjadi sumber informasi kita dalam belajar. Namun sekarang ini banyak masyarakat yang sudah mulai melupakan pentingnya buku karena adanya kemudahan di internet. Namun perlu diingat, dari buku juga ada beberapa hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan internet sebagai sumber informasi. Dan harapannya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk bisa selalu meluangkan waktu kita untuk dapat membaca buku, karena hal itu merupakan hal yang penting untuk tetap dilakukan. Baik, kalau Syakira simpulkan nih, Kak Dimas ini menganggap Hardiknas dan Hari Buku ini cukup penting karena memang ada jasa-jasa para pahlawan pendidikan yang harus dihargai, dan juga tentang makna dari buku itu sendiri ya Bang, yang mungkin nggak akan didapatkan di di internet. mana-mana. Nah, sekarang mungkin Syakira pengen dengar makna Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buku dari Kak Nabil. Gimana Kak? Mungkin mirip-mirip ya sama apa pendapat dari Syakira dan juga Kak Dimas. Jadi menurut saya tuh yang pertama, ini kita gabungin ya Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Bukunya. Yang pertama itu pastinya dapat mendorong kita sebagai pelajar, sebagai anak-anak muda untuk terus mencari pengetahuan, mencari pendidikan dari pembelajaran-pembelajaran. Apalagi sekarang ini banyak tuh di FYP TikTok. Ada yang namanya
academic smart, ada juga namanya street smart. Itu kan ada dua jenis kepintaran ya. Nah, dua jenis kepintaran itu kita ketahui bahwa satu di pendidikan formal dan satu lagi di pendidikan tidak formal. Nah, dari situ kita bisa jadi lebih semangat lagi dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini. Terus yang kedua, kita ketahui ya Kak, bahwa Hari Pendidikan Nasional ini adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantara ya. Iya benar. Nah, dari situ kita juga bisa mencontoh semangat Ki Hajar Dewantara untuk mencerdaskan anak bangsa, apalagi kita sebagai anak-anak muda yang harusnya mempunyai peran yang cukup besar juga terhadap ketertinggalan informasi atau pendidikan di sekeliling kita. Pokoknya intinya Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buku ini menurut saya betul-betul menjadi suatu notifikasi seberapa penting, seberapa urgen pendidikan itu bagi sebuah bangsa, gitu sih Kak. Oke, jadi jawabannya keren banget ya teman-teman. Tapi saya kira ada sedikit penasaran nih tentang dua jenis kepintaran ya, yang Iya. tadi kakak sebutkan. Mungkin kakak bisa nih jelasin sedikit gitu. Ya. Dari info-info yang berseliweran di TikTok nih, academic smart itu adalah suatu kepintaran yang dicapai dari pendidikan formal seperti yang kita tahu dari sekolah ataupun dari les-les gitu. Nah, sedangkan street smart itu adalah kepintaran yang didapat dari pembelajaran dari lingkungan-lingkungan sekitar gitu, kayak kita ngelihat ada tawuran nih, terus habis itu sebenarnya tawuran ini diperbolehkan nggak sih gitu. Jadi berpikirnya dari masalah-masalah problematika yang terjadi di sekeliling kita. Dan keduanya ini diperlukan gitu ya kak. Iya, tentu saja. Oke kak, dari tadi nih saya kira nih ngobrol-ngobrol nih ya kak sama Kak Nabil, terus kayak ada yang bersinar-sinar gitu. Ada selendang tuh. Iya. Dan kalau saya kira baca nih itu tulisannya Duta Muda Pendidikan Sumatera Utara. Wis, keren banget. Nah, kebetulan teman-teman, Kak Nabil ini merupakan Duta Muda Pendidikan. Kak, boleh nggak sih Kak sharing cerita kakak gimana bisa sampai ada di titik ini, dan apa aja tanggung jawab yang kakak emban selama kakak menjadi Duta Muda? Sebelumnya kakak udah pernah denger belum tentang Duta Muda? Belum sih. Kalau duta sih udah sering, Iya, tapi duta udah tentang sering. duta muda nih baru Iya bener. kali ini. Singkatnya, Nabil jelasin dikit dulu tentang Duta Mudanya. Duta Muda ini adalah satu wadah di mana menampung anak-anak muda untuk dapat mengeksplorasi keinginan untuk bersosialisasi di tengah masyarakat gitu, membantu masyarakat. Nah, gimana awalnya sehingga saya bisa terjun ke Duta Muda ini? Itu pertama dari Instagram. Lihat-lihat di story IG, terus keluar Duta Muda Sumatera Utara. Setelah baca buku panduannya, ternyata Duta Muda ini selaras dengan apa yang saya inginkan, yaitu berbaur dengan lingkungan sosial untuk membantu menyelesaikan beberapa problematika di sekeliling kita gitu. Nah, dari situ kemudian kita ada ajang pemilihannya juga hingga akhirnya dinobatkan menjadi Duta Muda Pendidikan Sumatera Utara. Nah, kemudian tanggung jawab yang saya emban itu sebenarnya ada di slogannya Duta Muda. Jadi slogannya Duta Muda itu adalah mudah hanya sekali, berbuat untuk berarti. Wah, Nah, keren banget. Dari slogan itulah kemudian tanggung jawab itu benar-benar melekat di dalam diri, karena muda ini cuma sekali dijalani, jadi harus benar-benar berarti gitu bagi lingkungan sekitar. Gitu sih Kak. Keren banget sih, muda cuma sekali, Berbuat untuk berarti. berbuat. Oke. Dan apa ya? Apa yang Kak Nabil jalani, apa yang Kak Nabil sampaikan tadi itu sama berkilaunya di mata Syakira dengan selempang yang Kak Nabil kenakan. Benar ya Setuju Kak sama Dimas? Syakira sih. Iya. Ngomong-ngomong nih soal Duta Muda, kebetulan nih Syakira dan Kak Dimas ini juga tergolong dan termasuk ya Bang, ya Kak, dalam bukan duta sih, dalam Organisasi. komunitas ini fokus pada literasi positif, khususnya tentang hak-hak anak dan cegah kekerasan terhadap anak. Di sini juga kita bisa mengembangkan diri juga ya Bang, walaupun apa ya, fokusnya komunitas ini sebenarnya pada awalnya kan ada nih satu titik, tapi di lain sisi ada juga hal-hal lain yang dapat kami kembangkan di dalam komunitas ini. Kalau Syakira sendiri selama ada di CLC ini bisa belajar sangat-sangat banyak hal juga Kak. Misalnya caranya berorganisasi, juga Syakira dapat pemahaman gitu terkait fokus komunitas ini.
Selain itu, Syakira juga tahu tentang atau diasah kemampuan kecakapan berbicaranya atau public speakingnya gitu kan, perlahan-lahan di dalam komunitas ini. Dan ini menurut Syakira juga merupakan salah satu media literasi positif sesuai dengan tema kita dan sesuai dengan apa yang kakak katakan tadi juga. Dan ini tuh literasi positif yang kreatif gitu, sehingga kami dapat mengembangkan dan juga mendapatkan berbagai macam pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Mungkin Kak Dimas juga pengen cerita nih, gimana pengalaman atau apa sih yang kakak rasakan selama kakak berada di dalam CLC ini gitu Kak? Oke. Pasti teman-teman penasaran kan CLC itu apa? Jadi CLC itu merupakan panjangan dari Childhood Campaign, yang dimana dia merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai anak di Indonesia yang bisa kegiatan itu dapat dilakukan secara online maupun offline. Nah, banyak sekali kegiatan yang biasa dilakukan oleh CLC. Salah satunya untuk tujuannya pasti untuk menghapuskan kekerasan anak di Indonesia. Dan banyak media yang biasa kami gunakan untuk menyuarakan isu-isu tersebut. Contohnya seperti poster, puisi, media seperti cerita, cerpen, dan lain sebagainya. Dan tentunya hal itu juga bisa mendorong anak-anak untuk ikut tertarik dengan hal-hal seperti itu yang bisa kemudian diinformasikan kepada orang lain, terutama orang tuanya, sehingga diharapkan kekerasan itu dapat berkurang. Nah, menurut saya sendiri, saya biasa itu melakukan dengan ilustrasi. Karena apa? Karena dengan ilustrasi biasanya anak-anak itu menjadi lebih tertarik, bukan hanya dengan mendengar, namun dengan cara melihat, informasi itu bisa didapatkan, dan hal-hal yang baik itu bisa dilakukan dengan semestinya. Dan pastinya harapan dari kami semua sebagai anggota CLC juga ingin anak-anak di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Iya, keren banget. Dan yang Syakira tahu nih ya, Kak Dimas ini juga di CLC juga merupakan seseorang atau pribadi yang cukup kreatif, menyuarakan hak-hak sesuai dengan apa yang Kak Dimas kuasai dalam bentuk media-media yang kreatif juga kan Nabil. Jadi ya Syakira cukup salut juga bagaimana Kak Dimas menuangkan idenya di dalam sesuatu dan itu bisa jadi bermanfaat untuk banyak orang. Bukti nyata bahwa sesuatu yang bermanfaat itu nggak melulu diaplikasikan dalam hal-hal yang monoton, yang membosankan seperti itu. Nah, Kak Nabil, Kak Dimas, menurut kakak berdua nih, apakah komunitas-komunitas anak yang fokus pada literasi positif itu sudah cukup banyak di Indonesia dan apakah komunitas tersebut tuh udah semacam mendapatkan dukungan gitu dari pemerintah yang memang memangku apa ya kepentingan terkait isu tersebut seperti itu Kak? Dari siapa dulu nih? Tadi udah Kak Dimas kan, sekarang Nabil Kak Nabil dulu. deh. Oke, boleh. Kalau dari kuantitas komunitas yang terjun di dunia anak ini sebenarnya udah cukup banyak juga ya Kak. Dari lingkup duta-duta aja itu udah banyak banget gitu berfungsi sebagai literasi positif bagi anak-anak muda. Tapi memang dari pengalaman duta muda ini Nabil menyadari bahwa peran pemerintah itu memang belum cukup optimal dalam membantu kita sebagai komunitas swasta dalam pelaksanaan literasi positif ini Kak. Jadi udah cukup banyak tapi untuk dukungan itu masih minim ya Kak, Iya. seperti itu. Kalau menurut Kak Dimas gimana? Kita kan tentunya sebelum masuk ke CLC tentu ada juga komunitas lain sebelum CLC kan saya kira. Benar-benar. Nah, selama kita mungkin kegiatan, pastinya kita juga mengalami kesulitan di dalam mengadvokasi dukungan yang kita perlukan. Nah, tapi di situ mungkin sudah cukup baik dan masih perlu ditingkatkan lagi. Namun dengan kita sesama anak asuh sudah cukup mumpuni untuk bisa melakukan yang terbaik, itu sudah cukup baik. Jadi kalau menurut kakak untuk kualitas dari apa ya komunitas anak itu sudah cukup baik, namun untuk dukungan itu yang masih sebenarnya cukup tapi masih perlu ditingkatkan gitu ya perlu. Kak. Berarti kesimpulannya dari perspektif kakak berdua ini dukungan pemerintah itu masih sangat-sangat perlu apa ya ditambah untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh komunitas anak ini seperti itu ya Kak. Oke, kemudian kalau menurut tanya lagi nih, Ya, kira-kira memang di sini nanya-nanya terus nih kayaknya kayak Dora ya. Jadi kalau menurut Kak Nabil sama Kak Dimas, kolaborasi antar pihak itu bisa nggak sih kayak lebih cepat gitu mewujudkan apa yang sebenarnya selama ini kita tujukan gitu Kak? Bisa dong gitu. Kalau belajar dari pengalaman duta muda sendiri aja itu kita dalam komunitas duta muda
terjun ke dalam satu apa ya, kayak rumah baca gitu, rumah baca buat anak-anak yang memang ketinggalan dalam finansial, kemudian mereka mengaksesnya dari rumah belajar itu aja udah cukup membantu para pengurusnya, sampai pengurusnya bilang kalau bisa program-program seperti ini jangan putus Hilang ya, gitu kita ya. terus konsisten melaksanakan ini karena memang dari program-program yang Duta Muda laksanakan itu memberikan dampak yang progresif gitu bagi anak-anak di sekitar rumah baca tersebut. Nah, jadi kalau misalkan komunitas-komunitas saling bergabung, saling melengkapi kan antar satu sama lain, saya yakin sih akan ada percepatan pertumbuhan pengetahuan atau kemajuan dari literasi positif ini. Gitu. Berarti memang kolaborasi itu sangat-sangat berperan, teman-teman, sangat-sangat memberikan apa ya, semacam Dukungan. dukungan untuk kemajuan yang lebih cepat seperti itu. Kalau menurut Kak Dimas gimana? CLC tentunya kan itu merupakan salah satu kolaborasi antara organisasi yang bukan cuma di Medan, namun organisasi anak juga yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali. Benar. Nah, itu bukan salah satu contoh kolaborasi yang sangat bagus, yang dimana kita bisa tahu perbedaan tingkat kekerasan sehingga kita bisa saling melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh setiap daerah. Dan dengan itu juga kita bisa mencari solusi dan manfaat yang akan kita gunakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan tentunya jangan dilupakan juga kolaborasi dengan pemerintah, itu juga kita perlukan. Karena apa? Karena dengan tanpa adanya bantuan pemerintah, usaha yang kita lakukan itu tidaklah maksimal. Dan mungkin CLC sering mengadakan advokasi dengan pemerintah beberapa kali, dan juga dengan adanya best practice di mana teman-teman CLC memberikan cerita-cerita baik yang pernah dialami selama berkegiatan. Nah, Syakira juga mau tambahin ya Kak soal best practice, kemungkinan kebetulan kan Syakira juga menjadi salah satu apa ya, penyumbang cerita dalam best practice itu. Sebelumnya Syakira mau tanya nih, Kak Nabil nih penasaran nggak sih sebenarnya sama best practice ini? Iya, tadi sempat mau nanya juga deh. Soalnya Practice sih itu apa sih, Kak? kalau kita ngomong-ngomong terus nggak penasaran juga ini kan. Jadi kalau best practice itu semacam apa ya, kumpulan cerita-cerita praktek baik dari kami anggota-anggota CLC yang disatukan menjadi satu buah buku, dan itu diharapkan juga bisa menjadi apa ya, semacam inspirasi untuk anak-anak lain agar bisa melakukan praktek-praktek baik yang selama ini sudah kami lakukan. Pastinya praktek baik kami itu tidak sempurna dong Kak, makanya disatukan agar satu sama lainnya saling menyempurnakan seperti itu Kak. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang bagaimana kolaborasi dan sebagainya. Syakira juga mau tanya nih Kak, kira-kira menurut Kak Nabil sama Kak Dimas ini dari Duta Muda, CLC, dan juga Sobat Pikir di rumah, ada nggak sih semacam kolaborasi yang bisa dilakukan oleh kita semua, oleh kita termasuk teman-teman di rumah untuk meningkatkan literasi positif, dan pastinya juga seperti apa yang kata Kak Dimas tadi, melibatkan pihak pemerintah agar tentunya ini dapat lebih apa ya, mudah tercapai tujuannya seperti itu Kak. Mungkin Kakak punya ide atau apa gitu? Mungkin aku dulu ya, saya kira. Boleh. Pastinya dari hal yang dasar dengan kolaborasi yang dapat kita lakukan, pastinya di lingkungan sekitar kita, pertama itu ada keluarga. Dimana ketika kita membuat komunikasi yang baik dengan keluarga, hal-hal yang ingin kita dapatkan yang tidak akan membuat suatu masalah itu mungkin tidak akan terjadi. Dan dengan komunikasi yang baik juga dengan orang tua, orang terdekat kita, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari yang namanya kekerasan. Dan juga dari lingkup keluarga kita bisa meluaskannya lagi ke lingkungan sekolah kita, dengan teman sekelas kita yang kita ajak, dengan memang benar-benar kita ajak mereka itu untuk jauh dari segala macam tindakan yang mengarah ke arah kekerasan. Artinya kalau Syakira yang simpulkan ya Kak, yang Kakak maksudkan itu kolaborasi itu tidak harus dalam bentuk yang sekaligus besar gitu, Iya. tapi dimulai dari pribadi masing-masing juga yang memiliki niat baik dan tujuan yang sama satu sama lainnya, itu merupakan satu buah wujud kolaborasi yang sangat-sangat dapat diaplikasikan gitu ya Kak. Kalau menurut Kak Nabil? Ya, dari hal-hal dasar yang udah disebutkan tadi oleh Kak Dimas. Selanjutnya tuh menurut saya kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan program-program yang kecil-kecil aja, langkah-langkah kecil kayak sebelumnya yang disebutkan
tadi, kayak datang ke sebuah rumah baca gitu, atau kita aja sebagai penonton-penonton di rumah, kayak di sekeliling kita nih ada anak-anak yang kita tahu dia kekurangan biaya atau kekurangan fasilitas lah untuk mengakses informasi-informasi terkait pendidikan. Nah, kita sebagai anak muda yang pastinya lebih mudah mendapatkan akses informasi bisa menjadi fasilitator mereka untuk dapat mengakses informasi tersebut gitu. Jadi dari hal-hal yang seperti itu aja sih, Kak. Berarti kalau menurut Kak Nabil, kalau dari menurut Kak Dimas itu dimulai dari individu, kalau Kak Nabil bisa menyatukan individu-individu yang mempunyai niat yang sama untuk sesuatu tujuan dalam bidang literasi positif seperti itu ya, Kak. Nah, tadi kan Kak Nabil ini merupakan duta muda yang sangat amat keren. Kak Dimas ini juga salah satu anggota dari CLC yang juga nggak kalah keren kan. Mungkin sobat pikir di rumah nih ada yang bertanya-tanya nih, gimana caranya keren jadi seperti kakak-kakak ini? Gimana caranya buat masuk duta muda? Gimana caranya buat gabung di CLC? Pasti pada penasaran kan? Nah, ini akan kita dapatkan jawabannya dari sumbernya langsung. Silakan Kak. Mungkin Kak Nabil duluan. Oke, boleh. Kalau untuk duta muda, teman-teman bisa langsung aja ke Instagramnya duta muda. Itu kita ada duta muda Sumatera Utara dan juga duta muda Indonesia. Untuk teman-teman yang berdomisili di Sumatera Utara bisa ke Instagramnya Duta Muda Sumatera Utara, kemudian bisa tuh cek-cek informasinya karena di situ sudah dipastikan lengkap semua informasinya bagaimana bisa ikut masuk gabung ke dalam Duta Muda Sumatera Utara gitu, Kak. Kalau ke CLC gimana nih Kak? Mungkin kalau CLC dia tidak terlalu aktif di Instagram karena apa? Karena kan kita dikumpulkan dari organisasi yang Gitu sebelumnya kita miliki. Nah, baru dari kakak-kakak fasilitator dari lembaga sosial masyarakat itu yang menggabungkan kita semua sehingga menjadi namanya CLC. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi seputar terkait tentang kegiatan-kegiatan tersebut dari Instagram pemerintah, contohnya seperti Kemen PPA atau Instagram lembaga sosial masyarakat lain seperti EKPAT ataupun PKPA yang terkadang mengadakan suatu kegiatan melalui online maupun offline. Jadi ditunggu aja ya Kak postingan-postingan terkait itu ya. Jangan sedih karena pasti CLC masih bisa berlanjut. Namun dengan tidak berfokus dengan CLC, namun teman-teman bisa ikut di organisasi anak lain. Benar. Berarti teman-teman tidak menutup kemungkinan dan tidak menjadi sesuatu yang mustahil. Teman-teman di rumah bisa menjadi sekeren Kak Dimas dan Kak Nabil ini. Bisa juga pakai selempang nanti yang sangat-sangat amat bersinar seperti emas itu kan. Nah, jadi teman-teman harus bisa untuk mencari-cari apa ya semacam kegiatan positif yang bertema, yang terutamanya itu bertema pada literasi positif ini. Karena itu tuh sangat berpengaruh bagi pemikiran teman-teman dan juga apa ya bagi pengembangan diri teman-teman di kemudian hari seperti itu. Terakhir nih Kak, karena udah capek juga mungkin ya. Terakhir Syakira mau dengar semacam apa ya pesan harapan untuk semua pemangku kepentingan isu hak anak dan literasi positif di Indonesia karena ini juga bertepatan momennya dengan Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Buku seperti itu Kak. Tadi sudah Kak Nabil, mungkin sekarang bisa Kak Dimas. Boleh. Pesan dan harapannya mungkin tidak terlalu banyak, namun intinya pertama itu untuk pelajar. Kita tentunya beberapa orang tidak mendapatkan fasilitas yang sama di bidang pendidikan. Sehingga saya harap teman-teman dan kita semua sebagai pelajar bisa memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang kita terima itu dengan secara maksimal. Karena apa? Karena dengan hal itu kita bisa menghargai teman-teman kita yang mungkin kesulitan dalam mendapatkan fasilitas dalam pembelajaran. Dan juga kepada pemerintah untuk bisa selalu meningkatkan pendidikan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, contohnya seperti yang di daerah-daerah pelosok di Indonesia, untuk bisa terus ditingkatkan dan kita sesama anak bisa saling membantu berusaha dengan hal-hal kecil, contohnya seperti membagikan informasi yang bermanfaat di media sosial dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Dimas berarti pesan harapannya ya pasti untuk sesuatu yang lebih baik, lebih peka, lebih peduli seperti itu ya Kak. Kalau Kak Nabil? Kalau dari saya rangkum di 2 kata yaitu mulai sadar. Mulai sadar ini kita lihat dari semua pihak ya. Mulai sadar bagi teman-teman muda untuk
untuk sadar bahwa pendidikan itu emang sepenting itu, dan sadar bahwasanya kita sebagai anak-anak atau orang yang mempunyai akses lebih bisa lebih merangkul anak-anak yang mungkin kekurangan dalam hal-hal yang kita dapatkan tersebut. Terus kalau kita lihat juga dari sisi pemerintahnya, mulai sadar juga bahwa eh, akses informasi yang sulit didapatkan oleh anak-anak yang dalam tanda kutip kekurangan gitu bisa lebih diperhatikan, karena memang pendidikan ini dan literasi positif ini mempunyai urgenitas yang cukup besar sih sekarang itu gitu. Berarti mirip juga ya Kak, berarti diharapkan mungkin lebih kepada kepekaannya, kepeduliannya, kepada apa yang sudah memang seharusnya dilaksanakan seperti itu, untuk para pemangku kepentingan bisa lebih peduli dengan isu literasi positif terkait dengan juga hak anak, juga cegah kekerasan terhadap anak seperti itu. Berarti kita juga berharap kepada teman-teman yang di pelosok-pelosok yang mungkin tidak mendapatkan akses internet, akses pendidikan, yang mungkin tidak seberuntung kita ini, bisa lebih ekstra pedulinya daripada kita yang memang mungkin lebih beruntung soal ini, seperti itu ya Kak. Oke, sudah. Bentar, kan ngomong-ngomong, tadi kan saya kira nanya pesan dan harapan. Kalau saya kira sendiri, pesan dan harapannya itu apa? Balik ditanya dia, sepertinya ada dendam pribadi gitu. Tidak apa-apa, oke Syakira bakal jawab. Mungkin kalau pesan dan harapan Syakira tuh nggak jauh beda-beda, karena mungkin ini pengemasan katanya aja yang berbeda, karena intinya juga sama. Syakira berharap kepada para pemangku kepentingan itu bisa lebih bisa lebih memperhatikan kondisi yang terjadi, bisa juga lebih peduli, lebih sadar gitu. Jadi tidak hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendukung ataupun menyorong isu-isu ini, tapi juga dari pihak pemerintah yang memang notabene kan punya kuasa yang lebih besar, seperti itu sih Kak. Nggak jauh-jauh beda juga kan. Iya sih, mantap. Oke, gak terasa kita udah sampai di akhir podcast. Kami harap supaya upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan bisa memberikan dampak yang sangat-sangat positif untuk teman-teman sekalian, untuk kita semua, untuk kemajuan literasi positif di Indonesia. Terima kasih Kak Dimas, terima kasih Kak Nabil yang udah udah membantu, udah menemani sepanjang perjalanan perbincangan ini. Mungkin kedepannya itu kita tuh bisa, dari podcast ini kita bisa belajar lebih banyak hal lagi, kita bisa lebih sadar akan banyak hal lagi. Tadi juga Kak Nabil dan Kak Dimas ini keren banget dengan apa yang peran mereka jalankan, mereka benar-benar menjalankannya dengan maksimal menurut Syakira. Terima kasih banyak Kak. Makasih juga Syakira. Semoga seluruh hak anak dapat terlindungi. Selamat Hari Pendidikan Nasional dan selamat Hari Buku Nasional. Ayo kita wujudkan masa depan tanpa kekerasan anak. Salam ruang pikir dan sampai jumpa.